Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Pembahasan kali ini saya membahas kitab Maqasidus Syiyam karya dari Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kenapa berbeda? Karena ini ada sebuah request pertanyaan. Katanya kalau di bulan puasa itu setan-setan dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia. Tapi kenyataannya, faktanya banyak manusia-manusia tergoda di bulan puasa. Masih pagi dia makan, minum, apalagi siang sedikit. Atau kemarin orang-orang yang di tempat keramaian yang katanya mengaspirasikan masyarakat, tapi dia rela berbuka di tengah keramaian tersebut. Tentunya yang mereka katakan bahwa bulan puasa setan itu terbelenggu tidak salah, karena asbabul nuzulnya pun ada sebuah hadis yang mengatakan idza ja'a ramadhanu, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, maka dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nari, dan dikuncilah pintu-pintu neraka, wa sufidat sayatinu, dan dibelenggu para setan-setan. Nah, itulah sebuah hadisnya. Jadi ketika bulan Ramadan datang, maka surga itu seolah-olah dibuka untuk menyambut orang yang berpuasa. Pintu-pintu neraka itu ditutup semua, sedangkan setan-setan itu dibelenggu. Lalu saya pun mendengar cerita langsung ini dari teman saya, ingin uji nyali di rumah kosong berserta teman-temannya. Ketika uji nyali di syuting di tempat itu jam 2, katanya jam 2 pada bulan puasa ini, ada sebagian temannya yang kesurupan. Nah, dari itu pun saya berpikir, kenapa ya setan yang katanya dibelenggu itu bisa masuk ke tubuh manusia, menyurupi sampai orang itu kesurupan. Saya berpikir, lah gimana itu? Saya cari-cari apa itu dan kenapa itu. Ternyata kitabnya ketemu juga, yaitu di kitab Maqasidus Syiyam ini. Dijelaskan, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, katanya, amma taftihul abwabil jannati fa ibaratun. Kata Syekh Izzuddin, terbukanya pintu-pintu surga itu hanya ibarat. Kenapa? Antaksiri to'ati, karena banyaknya pada bulan itu manusia berbuat ketaatan. Mujibati li fathil abwabil jannati, seolah-olah dengan ketaatan itu manusia-manusia yang berpuasa mudah memasuki surga tersebut. Watagliku abwabin nari, adapun dikuncinya pintu-pintu neraka, baratun angkilatil ma'asi, itu sebuah ibarat karena pada bulan puasa manusia-manusia sedikit berbuat maksiat. Mau bermaksiat bagaimana? Ya karena manusia tersebut sadar mau bermaksiat, saya mau melihat hal-hal yang dilarang, saya berpuasa. Mau jalan-jalan di tempat keramaian, lemas. Mau beraktivitas pacaran, saya kok dosa kalau saya kan lagi berpuasa, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, al-mujibati li ighlaqi abwabin nironi, karena hal tersebut itu seolah-olah terkuncinya pintu neraka, karena enggan manusia memasuki neraka tersebut. Neraka seolah-olah terkunci karena manusia enggan memasuki pintu tersebut. Sedangkan terus makna tasdifu syaiton, dibelenggunya setan itu apa? Watasdifu sayatini ibaratun, sedangkan dibelenggunya manusia juga sama, hanya ibarat. Ibarat apa? An ingkito iwaswasatihim, dari terputusnya was-wasnya setan. Setan tidak bisa membuat orang yang sedang berpuasa merasa was-was. Kenapa? Aning kito iwaswasatihim anso imina,
setan tidak mampu membuat was-was orang yang sedang berpuasa. Li'annahum layat amuna, li'annahum, karena manusia yang sedang berpuasa tersebut tidak mau menuruti bisikan-bisikan setan. Contoh, kita mau lagi mandi mau minumlah sedikit, tapi ketika dibisik itu oleh setan, ayo minum aja, nggak ada yang tahu. Tapi kita yang sedang berpuasa menjaga dan tidak taat kepada setan tersebut. Fi ijabatihim, ing dalam mengijabahi ngajak ke setan. Li'anahum, karena setuhune manusia yang sedang berpuasa, layat amuna fi ijabatihim ilal ma'asi, karena manusia yang sedang berpuasa tidak menaati ajakan setan untuk bermaksiat. Contoh yang paling kecil, ketika kita berpuasa, kita mandi di kala dohor panas seperti ini, airnya yang adem, airnya yang menyegarkan, atau di kala kita wudhu, setan berbisik, minum aja sedikit, nggak ada yang tahu ini kok, dan setelah itu pura-pura lemes. Tapi nyatanya setan tidak mampu menggoda kita, padahal di situ posisinya tidak ada yang tahu. Nah, itulah pemirsa. Jadi menurut Syekh Irjuddin, saya rangkum kembali bahwa dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan itu hanya ibarat apa? Satu, karena banyaknya manusia pada bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk berbuat taat, banyak tadarus, banyak berzikir, banyak iktikaf dan lain sebagainya. Sedangkan dikuncinya pintu neraka itu pun satu ibarat karena manusia tidak mau berbuat maksiat, tidak mau mendengar bisikan setan dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Semoga bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat, semoga teman-teman memberi manfaat kepada teman-teman lainnya dengan cara membagikan video ini dan mensubscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.